Nagari Abai. Keunikan rumah gadang panjang. Di tepian Batang Sangir, tersembunyi sebuah nagari di Sumatera Barat yang menyimpan rumah gadang sepanjang lebih dari 100 meter. Bangunan megah yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pusat kekuasaan adat dan simbol kebersamaan masyarakat Minangkabau. Bagaimana bisa satu rumah memiliki 21 ruang dan menjadi jantung penyelesaian persoalan adat rantau Duo Balehkoto? Temukan kisah Nagari Abai, tempat arsitektur, sejarah, dan tradisi Batombe berpadu menjaga rahasia panjang warisan leluhur. Nagari Abai di Kabupaten Solok Selatan menyimpan keunikan arsitektur yang langka, bahkan di ranah Minangkabau sekalipun, yakni keberadaan rumah gadang yang luar biasa panjang. Berbeda dengan rumah gadang pada umumnya yang dibangun untuk satu keluarga besar dengan ukuran relatif sedang, rumah gadang di Nagari Abai membentang megah dengan panjang yang mencolok, seakan tak berujung dari satu sisi ke sisi lainnya. Panjang bangunan ini bukan sekadar persoalan ukuran fisik, melainkan cerminan sejarah panjang sistem kekerabatan berbasis suku, sekaligus perwujudan nyata dari filosofi kebersamaan dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Nagari Abai terletak di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, dan sekaligus menjadi ibu kota kecamatan tersebut. Nagari ini berada di tepian Sungai Batang Sangir, sungai yang sejak lama menjadi jalur kehidupan dan peradaban masyarakat rantau 12 koto. Untuk membedakannya dengan nagari tetangga yang bernama sama, nagari ini sering disebut sebagai Abai Sangir, karena terdapat pula nagari Abai Siat yang berada di Kabupaten Darmasraya. Meski secara geografis berjiran, keduanya berada dalam wilayah administrasi kabupaten yang berbeda. Pada awalnya, wilayah Nagari Abai juga mencakup Nagari Ranah Pantai Cermin. Namun pada tahun 2007, Nagari Ranah Pantai Cermin resmi memekarkan diri dan berdiri sebagai nagari tersendiri. Secara adat, Ranah Pantai Cermin memiliki struktur sosial adat yang terpisah dari Nagari Abai. Meski demikian, hubungan adat antara kedua nagari tetap terjalin erat, terutama melalui hubungan Batali Barih antara Rajo Adat Ranah Pantai Cermin dengan Rajo Adat Nagari Abai. Secara administratif, Nagari Abai terbagi ke dalam 8 jorong, yaitu pertama Kapalokoto, kedua Pasalamo, ketiga Pasabaru, keempat Batu Nago, kelima Simpang Ampek, keenam Limo Suku, ketujuh Batu Kadunduang, dan kedelapan Aur Duri. Nagari Abai memiliki 4 suku besar yang terdiri dari: pertama, suku Malayu, kedua, suku Panai, ketiga, suku Caniago, dan terakhir, suku Kampai. Keempat suku besar ini kemudian terbagi lagi ke dalam sejumlah pecahan suku yang menunjukkan kompleksitas struktur sosial adat di Nagari Abai. Pembagian suku ini menjadi dasar pembentukan kaum, rumah gadang, serta sistem kepemimpinan adat yang masih hidup hingga hari ini. Pembagian suku besar tersebut adalah sebagai berikut. Sebagai nagari yang termasuk wilayah rantau, Nagari Abai juga memiliki unsur rajo dalam struktur sosial adatnya. Keberadaan rajo ini menegaskan posisi Abai sebagai salah satu nagari penting dalam tatanan adat rantau 12 koto. Nagari Abai memiliki 3 orang rajo adat sebagai berikut. Tuanku Rajo Putiah merupakan pucuk dalam struktur adat Nagari Abai.
Niniak Mamak di Nagari Abai dikenal dengan sebutan Niniak Mamak Nan 14. Mereka adalah pemangku adat yang berperan penting dalam menjaga, mengatur, dan melaksanakan hukum adat nagari. Daftar Niniak Mamak ini mencerminkan keberagaman suku sekaligus kekuatan struktur adat yang masih terpelihara dengan baik di Nagari Abai. Jika terdapat data yang keliru atau belum lengkap, kami mengajak sanak semua untuk menuliskan koreksi dan tambahan informasi di kolom komentar. Nagari Abai merupakan salah satu nagari yang terbentuk dalam wilayah rantau 12 koto. Dalam federasi adat ini, Abai memiliki fungsi penting yang disebutkan dalam mamangan adat sebagai pusek jalo kumpulan ikan. Maknanya, segala persoalan yang muncul di wilayah rantau 12 koto bermuara dan diselesaikan di Nagari Abai. Fungsi ini ditegaskan dalam mamangan adat. Koh basawit opang jotingau, basiko jajak bangkau, bao kapusek jalo kumpulan ikan, kanagari Abai. Artinya, setiap persoalan adat akhirnya dibawa dan diselesaikan di Nagari Abai. Jika sanak berkunjung ke Nagari Abai, ada beberapa hal menarik yang sangat direkomendasikan untuk disaksikan. Ciri khas atau ikon utama Nagari Abai adalah keberadaan rumah gadang panjang. Rumah gadang panjang merupakan rumah gadang khas Abai, satu tipikal rumah gadang Minangkabau yang jarang ditemukan di tempat lain di Minangkabau. Salah satu ikon Abai adalah rumah gadang 21 ruang, rumah gadang terpanjang di dunia. Rumah ini memiliki panjang lebih dari 100 meter dan terdiri dari 21 ruang yang digunakan untuk berbagai kegiatan adat dan sosial masyarakat. Rumah gadang di Nagari Abai tampil memanjang menyerupai rumah betang atau rumah panjang masyarakat Dayak di Kalimantan. Bangunannya membentang lurus dalam satu tarikan garis, dengan deretan gonjong berjajar rapat di sepanjang atap, menciptakan pemandangan yang jarang ditemui di Minangkabau. Panjangnya bukan sekadar soal ukuran, tetapi lahir dari tradisi hidup bersama dalam satu kaum atau suku, yaitu kelompok kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Rumah gadang ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga pusat kegiatan budaya dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas berbagai hal penting. Pentingnya rumah gadang dapat dilihat dari kegiatan alek pernikahan yang wajib dilaksanakan di rumah gadang. Rumah gadang panjang ini juga menjadi pusat kegiatan adat, tempat musyawarah, dan simbol status sosial, menjadikannya bukan sekadar bangunan, tetapi nadi kehidupan masyarakat Nagari Abai. Jadi sanak, jangan lewatkan kunjungan ke Nagari Abai tanpa mengeksplor keberadaan rumah gadang panjang. Rumah gadang panjang di Nagari Abai cukup banyak, karena setiap suku memiliki rumah gadang panjang. Batombe merupakan tradisi lisan Minangkabau yang masih hidup dan berkembang di Nagari Abai. Tradisi ini berbentuk pantun berbalas yang dinyanyikan dengan irama khas dan diiringi alat musik tradisional seperti gandang dan saluang. Di Nagari Abai, batombe tidak sekedar hiburan, tetapi juga bagian penting dari prosesi adat seperti pernikahan, pesta alek nagari, dan acara penyambutan tamu. Kekuatan batombe terletak pada improvisasi dan kecerdasan berbahasa para penombenya. Mereka bersahut-sahutan dengan pantun yang lucu, tajam, atau penuh nasihat, menciptakan suasana hangat dan menghibur, bahkan hingga larut malam. Keunikan batombe di Nagari Abai terletak pada kekompakan tim dan penguasaan bahasa Minangkabau yang tinggi. Para penombe atau pelantun batombe sering berasal dari kaum atau keluarga yang secara turun-temurun mewarisi keahlian ini. Dalam batombe, bukan hanya kreativitas yang diuji, tetapi juga etika. Setiap pantun harus disampaikan dengan sopan meskipun mengandung sindiran atau ejekan halus. Tradisi ini menjadi sarana perekat sosial yang kuat, mempertemukan warga dari berbagai kalangan dan generasi dalam suasana kegembiraan.
Di tengah arus modernisasi, masyarakat Nagari Abai masih berupaya melestarikan Batombe sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Demikianlah Sanak, ulasan singkat tentang Nagari Abai. Nagari yang membentang di tepian Batang Sangir, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan. Salah satu nagari yang menjadi bagian dari rantau 12 koto dan kaya akan tradisi serta warisan budaya yang patut dijaga. Kalau Sanak tertarik dengan pembalasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya, terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.